Halo adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di proses pembelajaran kimia di awal semester. Jadi materi pertama kita itu adalah tentang sifat koligatif larutan. Namun terlebih dahulu saya perkenalkan nama saya dulu. Jadi walaupun kita sudah sering berjumpa, tetapi alangkah baiknya saya perkenalkan nama saya itu adalah Asbal SPD, mengajar kimia, khususnya pada kelas 3. Jadi untuk pembelajaran daring online kita, pada materi pertama itu tentang sifat koligatif larutan. Jadi langsung saja kita masuk ke materinya. Namun sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kita harus melihat standar kompetensi dan indikator dari mata pelajaran kimia untuk materi sifat koligatif larutan. Jadi yang pertama adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar untuk materi sifat koligatif larutan itu yang pertama adalah menjelaskan penurunan tekanan uap, kemudian kenaikan titik didih, penurunan titik beku larutan, dan tekanan osmosis termasuk sifat koligatif larutan itu sendiri. Yang kedua, membandingkan antara sifat koligatif larutan non-elektrolit dengan sifat koligatif larutan elektrolit yang konsentrasinya sama berdasarkan data percobaan. Jadi perlu diingat adik-adik bahwa sifat koligatif larutan itu ada dua. Yang pertama yaitu sifat koligatif larutan non-elektrolit dengan sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, indikator yang akan kita capai setelah pembelajaran sifat koligatif larutan ini, kalian diharapkan mampu yang pertama yaitu menjelaskan arti kemolalan dan fraksi mol serta penggunaannya. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan pengaruh zat terlarut yang sukar menguap terhadap tekanan uap pelarut. Yang ketiga yaitu kalian mampu menjelaskan hubungan penurunan tekanan uap dengan fraksi mol zat terlarut. Sedangkan yang berikutnya adalah kalian mampu menjelaskan pengertian osmosis dan tekanan osmotik serta terapannya. Yang kelima adalah kalian mampu menemukan hubungan jumlah partikel zat terlarut dengan sifat koligatif larutan elektrolit encer dan non-elektrolit berdasarkan data. Sedangkan yang terakhir itu yaitu adalah kalian mampu menyimpulkan perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Jadi ini adalah indikator yang akan kita capai setelah proses pembelajaran tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Jadi kita langsung saja kita masuk pada sifat koligatif larutan atau definisi dari sifat koligatif larutan non-elektrolit. Jadi karena tadi sudah jelaskan bahwa sifat koligatif larutan itu ada dua, ada sifat koligatif larutan non-elektrolit dengan sifat koligatif larutan elektrolit. Jadi yang pertama kita bahas pada pertemuan awal kita yaitu tentang sifat koligatif larutan non-elektrolit. Nah, definisi dari sifat koligatif larutan non-elektrolit adik-adik yaitu adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada macamnya zat terlarut, tetapi semata-mata hanya ditentukan oleh banyaknya zat terlarut atau biasa dikenal dengan konsentrasi zat terlarut. Jadi ini definisi dari sifat koligatif larutan non-elektrolit, yaitu suatu sifat larutan itu yang tidak tergantung pada macamnya zat, tetapi tergantung pada konsentrasi atau banyaknya zat terlarut. Ini adalah definisi dari sifat koligatif larutan non-elektrolit. Nah, banyaknya partikel dalam larutan itu ditentukan oleh konsentrasi larutan. Jadi ingat, banyaknya partikel itu di dalam larutan itu ditentukan oleh konsentrasi larutan. Kenapa ditentukan konsentrasi larutan? Karena pengertian dan konsentrasi larutan itu sendiri adalah banyaknya zat yang terkandung di dalam suatu larutan atau satu zat. Nah, jumlah partikel dalam larutan non-elektrolit itu tidak sama dengan jumlah partikel dalam larutan elektrolit, walaupun konsentrasi keduanya sama. Jadi ingat, jumlah partikel itu
baik di dalam larutan non elektrolit atau elektrolit itu tidak pernah sama, walaupun dia konsentrasi keduanya sama. Kenapa demikian? Karena larutan elektrolit itu terurai menjadi ion-ionnya di dalam larutannya, sedangkan larutan non elektrolit itu tidak terurai menjadi ion-ionnya. Itu alasan sehingga jumlah partikel dalam larutan non elektrolit dengan elektrolit itu tidak pernah sama walaupun konsentrasi keduanya sama. Oke, jadi kita lanjut. Jadi ini adalah materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama tentang konsentrasi larutan, kemudian 4 sifat dari sifat koligatif larutan, dan ini adalah yang terakhir sifat koligatif larutan elektrolit, tapi ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi yang pertama kita bahas dulu tentang konsentrasi larutan itu sendiri. Kenapa konsentrasi larutan ini penting kita bahas? Karena di dalam menentukan sifat atau 4 sifat dari sifat koligatif larutan elektrolit atau non elektrolit juga, itu yang perlu dibahas adalah, yang perlu kita pahami yang pertama adalah tentang konsentrasi larutan. Kenapa konsentrasi larutan itu penting? Karena untuk menentukan keempat sifat itu tidak lepas dari satuan konsentrasi larutan. Nah, pertanyaannya, apa sih konsentrasi larutan itu? Nah, adik-adik bisa catat atau bisa lihat bahwa konsentrasi larutan itu menyatakan banyaknya zat terlarut di dalam suatu larutan. Nah, bagaimana cara menentukannya? Jadi di sini ada 3 konsep satuan konsentrasi larutan. Walaupun sebenarnya ada beberapa lagi, tetapi pada konsep sifat koligatif larutan ini hanya 3 saja. Nah, yang pertama itu tentang konsentrasi molar, yang kedua adalah konsentrasi molal atau biasa dikenal dengan molalitas, kalau ini molar atau molaritas. Yang ketiga adalah praksimol. Bagaimana definisinya? Perhatikan atau simak materi berikutnya. Ya, yang pertama tentang konsentrasi molar atau biasa dikenal dengan molaritas. Molaritas itu sendiri adalah menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan atau biasa disingkat dengan mol per liter. Jadi ingat, menyatakan jumlah mol zat terlarut. Jadi ingat, mol zat terlarut, jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter. Jadi ingat, ini untuk molaritas dalam 1 liter larutan atau biasa disingkat dengan mol per liter. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Jika dalam 500 ml atau 0,5 liter larutan terdapat 6 gram urea, MR-nya sama dengan 60, hitunglah molaritas larutan tersebut. Dari soal ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan persamaan molaritas, yaitu kita cari mol dari zat terlarut dulu, yaitu urea. 6 gram urea dibagi dengan 60 mR-nya. Setelah itu baru kita bagi dengan 0,5 liter. Kenapa 0,5 liter? Karena dalam soal ini ada 500 ml larutan atau 0,5 liter, sehingga hasilnya itu sama dengan 1/5 mol per liter atau sama dengan 0,2 mol per liter atau sama dengan 0,2 molar. Nah, ini adalah contoh dari satuan konsentrasi molaritas atau molar. Yang kedua adalah konsentrasi molal atau biasa dikenal dengan molalitas. Nah, molalitas itu menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram atau 1 kg pelarut. Jadi perbedaan antara molaritas dengan molalitas. Jadi molaritas itu menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan, sedangkan molalitas ini dalam 1000 gram pelarut. Jadi itu perbedaannya. Jadi perbedaannya di satuan. Nah, contohnya misalnya jika dalam 250 gram atau 0,25 kg air terdapat 6 gram urea, MR-nya sama dengan 60, maka molalitas larutannya atau hitunglah molaritas larutan tersebut. Jadi konsep dasar dari konsentrasi molar dengan molaritas itu hampir sama, hanya perbedaan di satuan saja. Jadi cara penyelesaiannya hampir sama. Jadi yang pertama itu kita cari mol dari urea dulu dengan cara membagi antara massa dengan massa molekulatifnya. Setelah itu baru kita bagi dengan dari massa dari zat pelarut ini. Jadi setelah kita dapat molnya, kita bagi dengan
massa pelarut, dapatnya 0,4 molal atau sama dengan 0,4 dengan simbol dari molalitas itu sendiri atau M kecil. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep praksimol. Ingat praksimol. Jadi ini praksimol adalah satuan konsentrasi yang ketiga kita bahas pada sifat koligatif pelarutan non elektrolit. Jadi praksimol itu sendiri adalah zat terlarut, atau maksud saya praksimol atau disimbolkan dengan X itu menyatakan perbandingan mol zat terlarut atau mol pelarut dengan mol total larutan. Itu sama dengan terlarut tambah pelarut. Jadi untuk mencari praksimol zat terlarut itu sama dengan mol zat terlarut dibagi dengan mol total, yaitu mol zat terlarut ditambah dengan mol pelarut. Sedangkan untuk mencari mol praksimol zat pelarut atau mol praksimol pelarut itu sama dengan mol pelarut dibagi dengan mol total atau mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Nah, dari persamaan ini itu kita bisa ketahui bahwa ternyata praksimol zat terlarut ditambah praksimol pelarut itu selalu sama dengan 1. Nah, contohnya misalnya sebanyak 2 mol urea terdapat dalam 8 mol air. Tentukan praksimol zat terlarut dengan praksimol pelarut. Di sini dari dalam soal kita bisa tahu bahwa yang terlarut itu adalah urea, sedangkan yang pelarut adalah air. Jadi untuk mencari praksimol urea itu sama dengan mol dari urea dibagi dengan mol urea tambah mol air. Sedangkan untuk praksimol pelarut atau air itu sama dengan mol air dibagi dengan mol urea ditambah dengan mol air. Hasilnya untuk praksimol urea itu sama dengan 0,2 mol, sedangkan praksimol air itu sama dengan 0,8. Ini adalah contoh soal dari penentuan praksimol itu sendiri. Nah, ini adalah soal latihan. Ini boleh dicatat dan diselesaikan nanti di rumah. Cara penentuan molaritas dan praksimol. Ini contoh soalnya. Nanti dikerja di rumah, dicatat dan dikerjakan di rumah. Oke, sekarang kita masuk ke konsep yang pertama, itu tentang sifat koligatif, yaitu penurunan tekanan uap jenuh. Nah, penurunan tekanan uap jenuh yang perlu kalian ketahui bahwa konsep dasarnya bahwa pada setiap suhu zat cair itu selalu mempunyai tekanan uap tertentu atau tekanan tertentu. Tekanan ini adalah tekanan uap jenuhnya pada suhu tertentu. Nah, penambahan suatu zat ke dalam zat cair itu menyebabkan penurunan tekanan uapnya. Hal ini disebabkan karena zat terlarut itu mengurangi bagian atau fraksi dari pelarut, sehingga kecepatan penguapannya berkurang. Jadi ingat, jadi contohnya seperti ini. Jadi apabila suatu pelarut, misalnya air ini, dimasukkan suatu zat terlarut, misalnya NaCl, ternyata NaCl ini mampu mengurangi fraksi atau bagian dari pelarut ini, pelarut murni ini, atau biasa atau mungkin dalam contoh ilustrasi ini dia menggunakan air murni. Nah, ketika mengurangi fraksinya, maka tekanan uapnya itu tekanan uapnya itu berubah, atau dalam konsep dasarnya itu ini, pada setiap suhu itu zat cair selalu mempunyai tekanan tertentu. Tekanan ini adalah tekanan uap jenuhnya pada suhu tertentu. Penambahan suatu zat ke dalam zat cair itu menyebabkan penurunan tekanan uapnya. Nah, jadi ingat seperti yang saya jelaskan tadi bahwa penambahan suatu zat, jadi kalau misalnya tadi ada air dimasukkan garam ke dalamnya, maka penurunan tekanan uapnya itu dia maksud saya penurunan tekanan uapnya itu berubah. Hal ini disebabkan karena zat terlarut itu mengurangi bagian atau fraksi dari pelarut, sehingga kecepatan penguapannya berkurang. Nah, dari contoh ini tadi yang jelaskan, ini jelas bahwa ternyata penambahan zat cair ke dalam
air ini dia mengurangi penguapan dari pelarut tadi ini. Ini kenapa? Karena larutan atau zat terlarut ini, NaCl ini mengurangi fraksi dari air murni tadi. Nah, selanjutnya ini adalah titik beku. Sebentar, kita kembali dulu. Yang berikutnya adalah tentang konsep dasar dari tekanan uap itu. Menurut Raoult, P atau tekanan uap jenuh larutan itu dapat dicari dengan mengalihkan antara tekanan uap jenuh pelarut murni dengan fraksi mol pelarutnya. Jadi seperti konsep awalnya bahwa fraksi mol zat terlarut dengan pelarut itu selalu sama dengan 1. Sehingga persamaan ini bisa diperluas menjadi seperti ini. P sama dengan P0 dikali 1 dikurang fraksi mol zat terlarut sama dengan P0 dikurang P0 dikali fraksi mol zat terlarut, atau sama dengan P0 kurang P sama dengan P0 dikali fraksi mol zat terlarut. Sehingga dari persamaan ini bisa kita definisikan untuk penurunan tekanan uap larutan sama dengan delta P sama dengan P0 dikali fraksi mol dari zat terlarut. Ini adalah persamaan atau rumus untuk mencari tekanan uap jenuh larutan. Nah, contohnya misalnya, hitunglah penurunan tekanan uap jenuh air bila 45 gram glukosa, MR-nya 180, dilarutkan dalam 90 gram air. Jika diketahui tekanan uap jenuh air murni itu 20 derajat Celcius pada suhu 20 derajat Celcius itu sama dengan 18 mm raksa. Nah, untuk mencari penurunan tekanan uap jenuh air dari soal ini, jadi yang pertama kita harus mencari fraksi molnya. Nah, untuk mencari fraksi mol, yang pertama-tama kita harus lakukan, kita harus mencari mol glukosa yang terlarut dengan mol pelarutnya, itu ya air. Untuk mencari mol glukosa, maka kita bandingkan antara massa glukosa itu sendiri dengan massa molekulatifnya, sehingga didapatkan 45 dibagi 180 sama dengan 0,25 mol. Sedangkan mol air, massa air itu sama dengan 90 dibagi dengan MR-nya 18 itu sama dengan 5 mol. Sehingga fraksi molnya untuk glukosa atau zat terlarut sama dengan 0,25. Ini mol dari glukosa dibagi dengan mol total atau 0,25 tambah 5, hasilnya 0,048. Nah, penurunan tekanan uap jenuh air itu sama dengan delta P P0 atau penurunan tekanan uap murni larutan dikali dengan fraksi mol zat terlarut itu sama dengan 18. 18 ini kenapa? Karena tekanan uap jenuh air itu pada suhu 20 derajat Celcius adalah 18, dimasukkan ke dalam sini dikali dengan fraksi mol zat terlarutnya 0,048, sehingga hasilnya 0,864 mm raksa. Nah, ini adalah contoh soal untuk penurunan tekanan uap. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep kenaikan titik didih. Nah, adanya penurunan tekanan uap yang dihasilkan karena adanya penambahan suatu zat ke dalam zat terlarut tadi pada konsep penurunan tekanan uap itu mengurangi fraksi atau bagian, sehingga mengakibatkan titik didih dari larutan itu lebih tinggi dari titik didih pelarut murni. Jadi ingat, karena ada penambahan zat terlarut tadi berupa NaCl, sehingga menyebabkan titik didih larutan itu, jadi larutan antara air murni dengan NaCl tadi itu lebih tinggi dari titik didih pelarut murni atau air. Sehingga untuk larutan non elektrolit, kenaikan titik didih itu dinyatakan dengan delta TB sama dengan M kali KB. Ini adalah rumus untuk atau persamaan yang digunakan untuk mencari kenaikan titik didih, yaitu M kali KB, di mana M itu dalam molalitas larutan, sedangkan KB adalah tetapan kenaikan titik didih molal. Sedangkan delta TB itu sendiri adalah kenaikan titik didih atau dalam satuan derajat Celcius atau kenaikan titik didih. Nah, selanjutnya, karena molalitas itu sama dengan massa atau W dibagi massa molekulatifnya kali 1000 per P, maka kenaikan titik di larutan dapat dinyatakan sebagai delta TB sama dengan W
atau massa satu larut dibagi dengan MR-nya dikali 1000 per P dikali KB. Apabila pelarutnya air dan tekanan udara 1 atm, maka titik didih larutan itu dinyatakan TB sama dengan 100 tambah delta TB. Kenapa 100 ini digunakan? Karena umumnya pelarut air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, makanya digunakan di sini 100 untuk mencari TB atau titik didih larutannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke penurunan titik beku. Nah, konsep penurunan titik beku itu sendiri adalah kita langsung saja pada persamaannya, yaitu delta TF itu sama dengan M kali Kf atau molalitas dikali Kf atau tetapan penurunan titik beku molal, sehingga M ini sama dengan massa dibagi MR-nya dikali 1000 per P dikali Kf, atau bisa kita jelaskan satu-satu. Delta TF itu adalah penurunan titik beku, M adalah molalitas larutan, Kf adalah tetapan penurunan titik beku molal, W adalah massa satu larut, Mn adalah massa molekul relatif satu larut, dan P adalah massa pelarut. Apabila pelarutnya air dan tekanan udaranya 1 atm, maka titik beku larutannya itu dapat dinyatakan dengan TF sama dengan 0 dikurangi delta TF dalam satuan derajat Celcius. Nah, pertanyaannya kenapa 0 ini digunakan? Kenapa? Karena umumnya air itu membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Sehingga untuk mencari titik beku larutan untuk pelarut murni atau pelarutnya air itu sama dengan 0 dikurang delta TF. Jadi itu konsep dasar penurunan titik beku. Selanjutnya untuk sifat koligatif yang terakhir adalah tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik itu sendiri adalah tekanan yang diberikan pada larutan yang dapat menghentikan perpindahan molekul-molekul pelarut ke dalam larutan, larutan melalui membran semi permeabel atau biasa dikenal dengan proses osmosis. Jadi ingat, tekanan osmotik adalah tekanan yang diberikan pada larutan yang dapat menghentikan perpindahan molekul-molekul pelarut ke dalam larutan melalui membran semi permeabel atau proses osmotik. Nah, ini adalah gambar dari membran semi permeabel yang digunakan untuk, nah ini tadi konsep dasarnya. Ulangi, kita kembali saja osmotiknya. Jadi ini yang dapat menghentikan perpindahan molekul pelarut ke dalam lautan melalui membran semi permeabel. Jadi contohnya tadi yang ini adalah membran yang digunakan untuk menghentikan perpindahan zat cair itu sendiri. Ini untuk tekanan osmotik sendiri. Menurut Van Hoff, katanya tekanan osmotik itu mengikuti rumus gas ideal, dengan rumus untuk gas ideal P kali V sama dengan mol kali R kali T. Nah, karena tekanan osmotik sama dengan P, maka V sama dengan N per V kali R kali T sama dengan C kali R kali T, di mana V adalah tekanan osmotik dalam satuan atmosfer, C adalah konsentrasi larutan dalam satuan mol per liter atau satuannya molar, sedangkan R adalah tetapan gas universal atau biasa dikenal dengan tetapan Raoult sama dengan 0,082 liter atm per mol derajat Kelvin, sedangkan T adalah suhu mutlak dalam satuan derajat Kelvin. Nah, ini adalah persamaan yang digunakan untuk mencari tekanan osmotiknya. Nah, larutan yang punya tekanan osmotik lebih rendah dari yang lain itu disebut dengan larutan hipotonis, sedangkan larutan yang punya tekanan osmotik lebih tinggi dari yang lain disebut dengan hipertonis. Dan yang terakhir adalah larutan yang mempunyai tekanan osmotik sama itu disebut dengan isotonis. Jadi sekian untuk materi sifat koligatif larutan non elektrolit. Kita akan berjumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya pada materi sifat koligatif larutan elektrolit. Jadi kalau yang ini adalah sifat koligatif larutan non elektrolit, nanti kita akan masuk ke materi selanjutnya tentang sifat koligatif
larutan elektrolit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar kimia.